Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa nih. Semoga yang jawab salam rezekinya lancar, sehat selalu, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan, cucurkan kepada kita tiap harinya, tiap detiknya itu tiada henti. Ya, semoga kita selalu digolongkan oleh umat yang selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam adalah selalu kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian pagi ini yang nanti insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Suratno, kemudian marilah sama-sama kita berdoa dulu, semoga dengan doa ini aktivitas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dihitung ibadah, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bibarakah insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Ya, insyaallah sambil kita menunggu. Sudah. Ya, baik. Bapak Ibu, ini Ustaz Suratno sudah ada. Kami serahkan kepada Ustaz Suratno untuk memimpin kajian pagi ini. Insyaallah. Pada Ustaz kami silakan. Makasih Mas Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk 4 Agustus 2022. Bertepatan juga dengan 4 Agustus juga 4 Agustus berarti masuk 4 Muharram 1444 Hijriah. Kasih sayangnya kepada kita, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita sehingga Allah berikan sehat. Hari ini kita bisa berkumpul melalui media Zoom ini. Saya berdoa semua yang hadir hari ini diberikan keceriaan, kebahagiaan, dan hati yang tulus serta lapang sehingga bisa melaksanakan tugas pagi hari ini dengan semangat bahagia dan dengan keceriaan sehingga kita bisa sama-sama nanti sampai kita pulang mendapatkan kesuksesan hari ini dan seterusnya insya Allah. Setelah memuji Allah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita yang Muslim, beliau adalah Nabi akhir zaman yang mengajarkan kepada kita tentang value, nilai-nilai bagaimana diri kita menjadi pribadi yang hebat, yang tangguh dengan cara mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah masuk 4 Muharram, maka saya ingin berbagi dan mengingatkan kembali bagi kita yang beragama Muslim di bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat dimuliakan di mana Nabi Adam diampuni, Nabi Musa diselamatkan, Nabi Ibrahim bebas dari bara api Namrud ya. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Kemudian Nabi Ayub disembuhkan dari sakitnya itu pada tanggal 10 Muharram.
Maka pada tanggal 10 Muharram tersebut, kita bagi yang muslim disunahkan untuk berpuasa. Maka saya mengajak kepada kita semuanya untuk sama-sama berniat dari mulai sekarang. Tanggal 10 Muharram, tepatnya hari apa nih? Hari Minggu ya. Ya, ini kita insya Allah akan masuk 10 Muharram. Maka sama-sama kita niatkan diri kita agar sama-sama pula kita ini berpuasa di bulan tersebut ya. Nah, tahun baru ini jadi tahun kemuliaan buat kita semuanya, di mana pandemi sudah mulai bebas. Bagi kita yang muslim, umroh sudah mulai dibuka. Bagi kita yang muslim juga sudah mulai agak tenang ketika ke masjid, sudah mulai tidak menggunakan masker seperti itu. Tapi kabar juga ini pandemi juga masih naik lagi. Kita harus tetap berbaik sangka dan tetap harus menjadi pribadi yang senantiasa menjaga. Itu pesan saya di awal. Dan sesuai dengan janji saya waktu kemarin, karena banyaknya usulan, sehingga setiap bulannya itu tidak hanya melulu tentang masalah Satgas saja, tapi ada kajian yang berkaitan dengan sifatnya umum lah, walaupun ada agamanya, tentang ilmu fikih, tapi bisa dipakai juga oleh orang-orang umum, karena ini bagus untuk yang namanya ibadah gitu. Di agama apapun kalau dipakai juga bagus gitu. Nah, pagi hari ini saya ingin membahas tentang bab toharoh. Nah, ini penting, dari dasar kita mungkin akan memulai bagaimana kita belajar untuk toharoh yang benar seperti apa. Dimulai bahwasanya kalau kita ini toharohnya benar, maka ibadah kita akan benar seperti itu. Tapi kalau toharoh kita nggak benar, maka ibadah kita juga nggak bakalan benar, karena bakalan tertolak begitu. Ya, maka saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, Bunda Mike, Pak Iki, Dazul, kemudian Bu Desi, Bu Yulmaini, Bu Viola, Bu Fitria, Bu Anggi, Bu Deli, Bu Pita, Bu Yulia, Abdurrahman, Bu Soraya, ya. Kemudian Bu Debi, kemudian Bu Sri Rahayu, Rame, Bu Rika, kemudian Bu Linda, dan semuanya untuk kita sama-sama memperbaiki bagaimana kita mengetahui ilmu tentang bagaimana toharoh yang benar. Dari mana kita akan mulai? Dari dasar. Ya, karena memang banyak permintaannya, Nita, tolong sih dikaji tentang fikih, pimpinan kita juga coba sekali-kali kaji tentang fikih, karena kemarin mau ada guru yang datang ke kampus ternyata belum jadi juga. Jadi kita akan coba bahas tentang masalah bab air begitu pertama kali ya, biar kita paham. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita belajar tentang masalah bab air, maka air yang dipakai bersuci harus yang bersih. Bersihnya ini bukan hanya bening saja, tapi bersihnya ini harus suci dan mensucikan. Apa itu? Ada beberapa air yang bisa dipakai untuk kita bersuci, hati-hati jangan sampai kita salah. Yang paling utama, air yang bisa dipakai untuk kita bersuci ternyata nomor satunya adalah air hujan. Jadi kalau ada air hujan, ini paling utama untuk dipakai untuk bersuci. Ya, jika ada orang ketika wudhu pakai air hujan, ini yang paling baik sebenarnya. Tapi dia juga air hujan yang harus langsung, tanpa turun ke genteng terlebih dahulu. Karena kalau turun ke genteng juga hati-hati ya Bu ya. Ini kadang kan gentengnya ada kecoa, ada tikus, buang air di situ, ada kotorannya ya. Ketika ngalir ke bak kita, maka tidak jadi suci. Kenapa? Karena sudah melewati najis-najis. Maka air hujan yang dimaksud paling utama adalah air hujan yang langsung turun dan langsung kita tampung tanpa penghalang. Itu ya. Yang kedua adalah air sumur. Nah, air sumur ini yang sering kita pakai. Ini pun juga harus diperhatikan kalau kita membuat rumah. Perhatikan bagaimana paralon yang kita punya ini harus ada. Kalau kita teliti dan kita datang ke tokonya, ini kita tahu merek-merek tertentu. Dan merek-merek tersebut juga memiliki sertifikat halal gitu, Bro, ya. Karena banyak paralon juga yang harganya murah dan sengaja dipakai, diberikan ke
ibadah, mohon maaf, ke tempat-tempat ibadah, tapi ternyata ada juga unsur tidak baiknya di situ. Sehingga terlewati itu paralon dengan menggunakan air tanah, air sumur, naik ke atas, tapi ternyata itu mohon maaf mengandung misalkan ada unsur B2-nya, ada unsur dicampur dengan minyak, karena banyak orang yang ingin membuat masalah gitu loh. Nah, kita juga harus mencari kalau membuat rumah dari awal, tidak ada salahnya kita nanyain, ini paralon yang punya sertifikat halal ya Pak ya, yang SNI ya kok gitu ya. Nah, ini penting juga, karena jarang juga ada orang yang berani menanyakan itu ya, paralon kan nggak dimakan gitu ya. Jadi biasa-biasa aja lah, langsung beli-beli aja. Padahal ada juga paralon kalau kita dalam unsur ibadah, nilai kehati-hatian harus dijaga, tanya, ada nggak sertifikat halalnya? Kenapa? Karena nanti dari air tanah itu akan naik lewat paralon, melewati dan nanti tertampung di tower kita. Nah, ya, jadi kita hati-hati betul dalam hal ibadah. Terkadang ini tidak kita pikirkan, gitu. Sehingga kita yakin aja, oh, udah paralon sudah pasti bagus, toh nggak dimakan, halal nggak halal sudah, nah gitu. Maka kalau emang mau hati-hati, lebih baik bertanya yang berstandar SNI dan ada sertifikat halalnya, gitu ya. Kenapa saya lakukan ini juga? Karena ketika saya misalkan ada rezeki kebeli rumah gitu, kemarin juga saya tanyakan, ini ada sertifikat halalnya enggak? Karena berkaitan dengan ibadah kita seumur hidup itu. Kalau sudah tertanam di dalam tembok, susah kita benerinya. Maka lebih baik dari awal kita hati-hati. Itu yang kedua, air sumur ya. Yang ketiga, ini air yang paling afdol, yang suci mensucikan, air salju. Air salju ini air es yang ada di kutub gitu ya. Ini bagus kalau misalkan satu hari kita nggak ada yang tahu kita ada di kutub, ternyata tidak ketemu air gelasak atau air tanah atau air sungai, ada air salju, maka itu nomor 3 paling utama, suci dan mensucikan gitu ya. Yang ketiga air laut. Ini banyak ibu-ibu kadang kalau ke laut, kalau sudah nyemplung ke laut, terus wudhunya kadang masih harus pakai air yang di luaran sana karena ngerasa, oh air laut nih nggak afdol, asin, lengket. Nah, sebenarnya air laut adalah urutan keempat yang suci dan mensucikan. Kenapa? Karena jumlah air laut lebih banyak daripada 2 pulau. Nah, jadi karena jumlahnya banyak inilah dia mendapatkan predikat keempat yang membuat dia ini bagus untuk bersuci. Bagaimana kalau bersuci dengan menggunakan air laut? Nah, misalkan kita nyemplung di dalamnya, apakah kita harus mentas dulu, kumur-kumur dulu, terus hidung dulu, tangan? Nah, boleh seperti itu. Sebagiannya ada yang memperbolehkan langsung ketika kita nyemplung, kumur-kumur, hidung, tangannya di dalam, ya, rambut, ya, kemudian telinga, kemudian kakinya nggak perlu diangkat, langsung dibersihkan di dalam, boleh. Gitu ya, itu singkatnya demikian. Kemudian yang berikutnya adalah air sungai. Air sungai ini ternyata masuk kategori urutan yang ke-6. Ya, setelah air laut, air sungai. Kenapa air sungai itu urutannya ke-6? Karena di sungai kita banyak berinteraksi langsung untuk saat ini dengan sampah-sampah dari limbah rumah tangga. Ada orang yang mungkin buang air di situ. Makanya air sungai ini masuk kategori ke-6 tingkatannya. Syah dia, asal dia tidak dalam kondisi yang menggenang, kemudian tidak dalam kondisi yang berubah warna, rasa, dan aroma. Nah, ini masih bagus ya. Dan yang terakhir, teman-teman, ini yang jarang kita pakai ya, yaitu air embun. Air embun ini bisa kita pakai untuk wudhu, misalkan kita ini kok di satu pagi, misalkan subuh, embunnya banyak, nggak ada air, nah, lewat pagar gitu, rajek gitu biasanya kan, atau pohon gitu ada, ya itu sah. Walaupun nggak bisa sampai kita tampung, hanya bentuk olesan gitu ya, itu bisa untuk berwudu. Tapi ya nggak mungkin kita pakai untuk kumur-kumur ya, karena bentuknya di pagar kan cuma tetesan gitu ya, paling cuma dioles-oles gitu. Tapi itu sah. Ya. Ada juga yang menyatakan sama dengan air mata air. Nah, mata air ini kan kalau dulu zaman saya kecil itu ada mata air namanya tuk. Nah, pernah nggak Ibu ngalamin ya? Apa saya karena dulu tinggal di kampung banget gitu ya. Saya pernah ngalamin itu dari kalau musim hujan Januari, Februari sama Desember itu kadang keluar dari bawah-bawah pohon gitu. Masih pernah ngalamin nggak zaman di kampung gitu ya? Di bawah pohon, kadang Pernah di Ustadz. pojok-pojok rumah. Pernah ya? Masya Allah ya.
Nah, itu air yang sangat murni, namanya mata air. Bukan air mata ya, beda banget itu mata air dengan air mata. Ini mata air. Sekarang ini sudah sangat susah sekali menemukan itu. Kalau kita menemukan itu, ternyata itu masuk kategori bagus juga untuk kita pakai untuk berwudu, gitu ya. Itu pembagian airnya. Kemudian ditinjau dari segi hukumnya, maka air dibagi menjadi 4. Air suci dan mensucikan, contohnya air mutlak, artinya air yang masih murni, seperti yang tadi saya sampaikan, bersih. Ya. Kemudian ada air namanya mustakmal, Bu. Ini hati-hati, kita kalau wudhu, kadang-kadang kita tangannya ini belum bersih, kita sudah pakai untuk muka. Airnya jadi mustakmal, Bu, Pak. Hati-hati betul ya. Maka caranya bagaimana? Tangannya dibersihkan terlebih dahulu, ya. Kalau bisa, kalau meyakini air itu sehat, bersih, masuk mulutnya langsung. Ya, masuk mulut langsung, tidak terhambat dengan tangan. Gitu. Nanti kalau wudhu, ya. Hidungnya juga sama, tapi diyakini kalau air itu bersih. Tapi kalau kira-kira tidak bersih, kenapa kita harus membersihkan tangan kita dulu? Supaya kita tahu, ketika kita tampung tidak jadi mustakmal karena tangan kita sudah bersih, seperti gayung jatuhnya, dan kita tahu tidak ada bakteri, tidak ada semut, tidak ada ulat di situ, tidak ada cacingnya, sehingga kita tahu, oh iya bersih. Tapi syaratnya tangannya harus bersih dulu. Nah, itu bagian dari air ya. Tapi kalau sudah dipakai untuk wudhu, dibagi lagi sama temannya dipakai untuk wudhu, nggak boleh. Tidak sah. Namanya mustakmal. Ini juga sering terjadi, Bu, Pak, pada saat kita makan di rumah makan Padang. Ya, di rumah makan Padang itu hati-hati kadang Mas Riko, suaranya ketikanya Mas Riko. Ya, belum dimatikan. Nah, ya. Terkadang kita di rumah makan Padang itu, Bapak Ibu semuanya, ada kobokan ya. Terkadang kita kalau makan itu langsung kobok-kobok itu aja. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu sekalian, tangan kita menjadi mustakmal. Namanya mustakmal, tidak mensucikan, tidak suci dan tidak mensucikan. Maka kalau kita makan di rumah makan Padang, coba minta satu tempat kosong atau berbagi dengan temannya, berbagi jadi satu, dituang, jangan dikobok. Walaupun nama kobokan, tapi tidak membuat suci makanan kita. Tapi dengan cara dituang dengan air mengalir, itulah baru makanan yang kita makan melalui tangan kita betul-betul 100% insya Allah halal. Tapi kalau dikobok-kobok jadi mustakmal, jadi sesuatu yang subhat, meragukan. Maka hati-hati betul. Karena tangan yang bersih, makan yang bersih, nanti akan menimbulkan doa kita dikabulkan sama Allah. Begitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya air mutanajis, air yang sudah tercampur dengan najis. Ya. Jadi kalau misalkan airnya sudah ada di dalam bak, ada tikusnya, ada bangkai tikusnya, itu sudah mutanajis. Walaupun dia ini banyak, tapi ada bangkai tikusnya, maka jadi air mutanajis. Maka berhati-hati dengan pembagian air ini, agar kita mudah-mudahan terbebas daripada kekhawatiran dan keraguan-raguan tentang masalah air. Nah, ini bab fikih Bapak Ibu, saya izin sampaikan sedikit karena banyak yang minta pembahasan ini, karena banyak yang nggak mengaji tentang masalah fikih. Nah, saya coba sajikan dalam bentuk yang paling sederhana lah, yang mudah-mudahan bisa mudah untuk kita serap gitu ya. Hati-hati juga dengan air yang sudah tercampur. Misalkan air tercampur dengan sabun, bisa nggak untuk wudhu? Ya kan? Air tercampur dengan teh, walaupun dia suci. Ya kan? Air tercampur dengan susu, ya kan? Walaupun dia suci. Nah, ini kalau yang dicampurkan ini bahannya ini menjadi bahan yang mendominasi, akhirnya tidak bisa untuk berwudu. Contoh, air teh, itu suci itu. Terbuat juga dari air yang diambil dari sumur, misalkan suci dia. Tapi ketika bercampur dengan teh, maka untuk kita berwudu sudah tidak boleh. Kalau jumlah warna tehnya lebih mendominasi. Begitu Bapak Ibu, ada waktu 4 menit, singkat saja supaya siapa tahu ada pertanyaan. Nanti bulan depan kita tambahkan sedikit, kalau minggu besok kita bahas tentang yang umum. Setiap minggu pertama nanti kita akan bahas tentang masalah kajian agama, fikih, karena ini kan sifatnya kan bisa juga dipakai untuk umum. Agama yang lain juga kalau pakai ini juga masih bisa lah pembagian air agar lebih hati-hati dan waspada gitu ya. Tapi ketika mereka mengatakan ternyata kami mau pakai aja nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, minimal kita sudah ngajarin yang paling berhati-hati seperti apa, siapa tahu bisa dipakai.
Begitu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal dan kepingin ditanyakan tentang bab air ini, sehingga kita bisa lebih hati-hati dalam hal ibadah. Monggo silakan. Mas Riko, itu bukan link absen ya yang dikasih. Oh, salah ya. Jadi ganti Mas Riko. Ya, Ibu-ibu ada pertanyaan, Pak? Tentang masalah bab air ini mungkin pernah ragu tentang air bagaimana gitu? Ada Ustaz. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau kan misalnya orang-orang petani itu kan biasanya banyak yang di sawah. Nah kan kadang-kadang kan mereka kalau misalnya mau uduk, kalau mengambil air dari sawah itu kan biasanya dibuat corong kayak bambu itu Pak ya, jadi kayak pancuran. Itu kalau kita kalau di sawah misalnya kalau sungainya agak jauh, kita bisa nggak Pak, sah nggak air yang dari sawah itu kita untuk berwudu, untuk pakai sholat? Baik, ya. Air sawah termasuk dilihat sumbernya. Sumbernya ini dari mana? Kalau dia dari air hujan, berarti dia masih masuk. Kalau dia dari sungai, berarti dia masih masuk. Kalau dia dari mata air, berarti dia masih masuk. Itu dulu. Tapi kita harus tahu, ketika sudah sampai di sawah kita itu, bentuknya seperti apa. Kalau dasarnya itu bersih, tapi sampai di tempat kita tidak bersih, misalkan di tempat pancurannya ada sapi yang buang air di situ, tapi airnya mengalir ke tempat kita, maka jadi najis. Ya kan? Tapi kalau diyakini tidak ada sapi di situ, ya di sawahnya juga tidak ada pupuk yang terbuat dari kotoran sapi, kan kadang kan pupuknya dari kotoran sapi sudah masuk ke dalam tanahnya gitu kan, kita nggak tahu, terus bercampur dengan punya kita. Nah, yang harus diyakinin adalah coba dibuat tampungan. Kalau air itu mengalir, diyakini berubah warna, rasa, aroma atau tidak. Kalau tidak berubah warna, rasa dan aroma, maka boleh dipakai untuk berwudu. Atau misalkan tidak dalam bentuk pancuran, dalam bentuk kubangan, dibikin kubangan. Kubangannya itu kalau bisa 2 kula. Tapi kan kalau di sawah susah untuk bikin 2 kula. Maka dibikin kubangan, mengendap dulu sampai dia bening, diyakini tidak ada kotoran di dalam tanah tersebut, mungkin pupuknya terbuat dari pupuk urea gitu kan, tidak begitu mengandung unsur itu. Tapi kalau dari dia kok dalamnya pernah diisi kotoran sapi, kotoran kambing, ya dilihat saja. Diyakini bahwa satu sawah itu ada air lebih daripada 2 kula kalau dikumpulkan. Hanya yang tertampung saat itu mungkin sekitar 1 ember. Maka diyakini kalau tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah aroma, maka boleh dipakai untuk berwudu. Islam itu mudah, tidak mempersulit. Tapi bukan jadi kita terus mempermudah semuanya. Ini ada kotoran sapinya di dalam, nggak apa-apa lah. Udah kita buat aja air di sini, nggak boleh mempermudah seperti itu. Harus mencari air yang terbaik untuk berwudu. Kenapa? Karena air ini akan dipergunakan untuk kita menghadap Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka sama seperti kita kayaknya minum air susu. Oh, nikmat, nikmat. Oh, tambah lagi, nikmat, tambah lagi. Akhirnya yang tuan rumah mengatakan, udah ambil aja di belakang lah, ambil sendiri kan kita sudah kayak keluarga. Maka kita ke belakang. Begitu ke belakang, alangkah kagetnya kita, ternyata tekonya terbuat dari pispot rumah sakit yang sudah dipakai untuk buang air kecil, buang di situ. Bagaimana rasanya? Bisa difahami Bapak Ibu semuanya? Ini saya membuatkan alibi, sebuah asumsi, sebuah tamsilan gitu. Terkadang kita merasa ibadah kita kayaknya bersih gitu loh. Ibadah kita ini kayaknya benar, suci gitu loh. Padahal kita nggak tahu jeluntrungan pangkalnya ini, air yang dipakai kita makan tuh kayaknya enak, lezat, gurih, nggak, ternyata keluarnya dari pispot. Pispot yang habis dipakai rumah sakit orang berganti-gantian lagi. Bagaimana coba? Menjijikkan. Nah, ibadah kita ini kadang diri kita merasa bersih, suci, paling bersih gitu. Maka kita hati-hati. Jangan-jangan ada yang kita nggak tahu, paralon kita terbuat dari sesuatu yang tidak baik. Air kita di atas tower kita nggak pernah diganti. Ternyata ada bangkai tikusnya di situ. Harus dicek sehingga kita mendapatkan ibadah yang terbaik. Itu Bang Sep. Ada lagi? Tentang pembahasan air, besok kita berbeda lagi.
di minggu depan biar ada ilmunya gitu. Tentang bab air mungkin ada pertanyaan? Ini banyak sebenarnya pertanyaan tentang bab air ini, Bu. Kalau dalam satu kitab membahas pertanyaan tentang air ini ada hampir 1.400 pertanyaan. Ada 1.400-an pertanyaan tentang bab fikih pembahasan tentang masalah air ini. Ya. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Nah, boleh, monggo Bu Winda. Iya. Misalnya kita di perjalanan safar. Kadang-kadang kan kita numpang sholat, itu punya keterbatasan air. Ini terlepas dari kita boleh jamak qashar atau kita boleh sholat di kendaraan ya Ustaz. Tapi ini kita turun, berhenti, tapi ketemu mungkin musola atau masjid yang airnya terbatas. Nah, kira-kira atau ya di perjalanan yang agak sulit lah ya gitu, yang airnya susah. Kira-kira batasan yang bolehnya itu untuk berwudu itu seberapa banyak dalam kondisi yang tertentu seperti itu. Kemudian untuk yang perempuan, terutama yang berjilbab, kan itu kadang-kadang tempat berwudunya terbuka. Adakah solusinya yang membuat kita tetap menjaga aurat dan tapi tetap bisa melaksanakan wudu tadi? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Winda, pertanyaannya bagus. Ini salah satu pertanyaan yang memang ada di dalam sekitar 1.400 pertanyaan pembahasan tentang bab air dan wudu ya. Nah, kalau dalam kondisi perjalanan, seperti misalkan kita berhenti di jalan, ternyata tempat tersebut kok airnya sangat sedikit, tidak memungkinkan lah. Batasan seberapa yang bisa membuat kita wudu seandainya tidak ada air sama sekali? Atau ada air sangat sedikit? Batasannya adalah kalau airnya sangat sedikit, air tersebut tidak langsung terjamah, terkobok oleh tangan kita yang mustakmal. Itu batasannya. Jadi kalau airnya sedikit, tidak ada masalah. Namanya dalam kondisi uzur. Maka dalam kondisi uzur ada namanya rukhsah, keringanan. Maka bagaimana menggunakannya? Bergunakan dengan sehemat mungkin. Misalkan di dalam itu ada satu gayung, tapi meyakini satu gayung ini bersih. Maka gunakan satu gayung tersebut dengan cara yang hemat. Kumur-kumur nggak usah, hidung nggak usah, langsung wajah. Tangan dibasuh sedikit saja. Itu solusi pertama kalau mau menggunakan tetap air yang ada di masjid tersebut. Tapi kalau ingin menggunakan yang lainnya lagi, bagaimana? Menggunakan aqua yang kita punya. Misalkan seperti ini ya. Kita punya botol bekas mungkin di dalamnya yang masih ada air yang bersihnya, bisa kita pakai. Nggak yang besar, yang kecil. Caranya bagaimana? Hemat. Tuangkan sedikit, tangan kita yang penting sudah bersih dulu, bersihkan, tuangkan sedikit, walaupun hanya seisi ini saja, bisa untuk wajah kita. Yang penting membasuh. Kemudian tangan, sama seperti itu, dihemat. Boleh dibuka, bagaimana Ustadz Abdul Somad, bagaimana guru kita Buya Yahya, dan guru-guru kita yang lain seperti Habib Umar. Beliau mengajarkan kepada kita cara berwudu dengan menggunakan air, hanya menggunakan aqua segini. Satu botol air minum segini. Bisa. Yang penting syaratnya jangan tersentuh secara langsung. Untuk ibu-ibu yang auratnya khawatir terbuka karena tempatnya umum banyak terbukanya, solusinya bagaimana agar tetap berwudu? Pergunakan air aqua, air kemasan, yang ibu bisa wudu di tempat manapun tanpa menetes. Misalkan ibu ada di tempat perempuan, tempat sholat perempuan yang bagian belakang kan tertutup tuh, ya wudu aja tuh, tuang sedikit wajah muka. Tuang sedikit tangan, tuang sedikit sebelah kiri. Rambut kan tertutup juga kalau sendirian. Telinga juga tertutup. Kaki dioleskan. Sah. Kalau tidak ada air sama sekali, maka kita boleh yang namanya menggunakan cara tayamum. Nanti kita akan bahas cara tayamum yang benar di sesi berikutnya biar nggak tumpang tindih. Tapi kalau emang kepingin tahu, mungkin pas hari hanya siapa tahu pas lagi nggak masuk, atau pas hari hanya ternyata pas lagi nggak connect internetnya, maka cara tayamum, niat tayamum, kemudian tempelkan itu tangan di salah satu tembok atau tempat yang meyakini debunya suci, kemudian dioleskan ke wajah dari sini ke sini. Caranya memoleskan wajahnya nggak boleh tumpang tindih kayak gini, nggak boleh. Ya, jadi satu dari sini ke sini, tidak saling bersinggungan, satu, berhenti di tengah. Jadi kena semuanya tanpa menyentuh satu bagian yang lain. Kemudian ambil di tempat yang lain. Ya, atau pasir atau debu yang langsung. Kalau kita mengambil tanah, debu, pasir, nggak boleh langsung diasupkan ke muka. Kenapa? Takut di situ ada semutnya, ya nggak?
ada uletnya, Bu. Taruh di sini kena bibir jontor kita. Hah? Jadi caranya kalau ada debu yang besar, maka disunahkan untuk bahasa kami di pondok itu mengepiokkan. Nah, seperti itu sekali ya, atau meniup untuk menghindarkan daripada mustakmal bertemunya tadi ditiup. Meyakini ini bersih, tidak ada semutnya, boleh diusapkan ke wajah. Disunahkan juga berwudu dengan menggunakan tayamum dengan kondisi terang benderang. Kemudian ambil debu berikutnya, tiup lagi, oleskan sebelah tangan. Sebelah sini kalau kita mau sampai siku, berarti dari ujung luar ke sini, balik lagi ke sini, nah, terakhir di bagian ujung, jempol. Begitu ya. Sama dengan yang kanan diambil juga, satu ini untuk sini dulu. Sini sampai ini, Bu. Pertama dari ujung sini, Bu, yang kiri kena sini, set ya, sampai ke pangkal siku. Set balik, set ke sini sampai ke ujung sini. Jadi bekasnya tidak saling bersentuhan. Kemudian yang kanan juga kayak gitu dari sini. Nah, naik ke siku, muter ke sini semuanya kena, balik, nggak kena telapak tangan lagi sampai ujung sini. Cus, mana yang belum kena bagian jempol. Begitu, Bu, ya. Jadi kalau dalam kondisi uzur semuanya bisa dimaklum dan insya Allah semuanya bisa ada pertimbangan rukhsah keringanannya. Gitu. Terima kasih Bu Winda. Sepertinya waktunya habis, kita tetap harus menghargai waktu. Besok kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat. Besok mungkin kita akan kajian yang lain lagi. Kalau minggu ini pertanyaannya tidak sampai, belum sempat kejawab, mungkin minggu depan boleh dipersiapkan tentang masalah fikih ini, karena fikih ini penting banget ya. Nanti kita bahas juga mungkin kalau misalkan pas khusus wanita, bagaimana khusus bab fikih wanita. Fikih wanita ini beda ya Bu ya dengan fikih laki-laki. Sama seperti yang tadi Bu Winda tanyakan itu masuk dalam bab fikih wanita sebenarnya. Laki-laki kan asal aja jereng-jereng bebas-bebas aja begitu. Tapi wanita untuk menambahkan keberkahan dari nilai wudunya harus ada nilai aurat yang tertutup tidak tampak sedikit pun. Itu masuk dalam kategori fikih wanita. Sehingga walaupun tempatnya umum kayak mana dia tetap menjaga, tidak asal saja kakinya kelihatan, betisnya, auratnya kemana-mana. Tidak. Ini daripada bagian fikih wanita. Mungkin nanti satu hari kalau emang ada pembahasan khusus tentang fikih wanita, detail kita akan coba bahas. Itu dulu Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin yang pertanyaannya tidak terjawab hari ini, mudah-mudahan bisa dijawab di lain waktu kesempatan boleh. Misalkan lagi bahas bab sholat, masuk ke bab yang pernah tertinggal boleh. Gitu ya. Boleh Mas Riko, ini banyak boleh didokumentasikan dulu, screenshot dulu boleh. Itu dari saya Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tarko. Jan? Masuk. Nggak ada. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, dan semoga Allah berikan kepahaman dan Allah mudahkan untuk kita belajar dan juga menerapkan apa yang kita dengar, ya, mengaplikasikannya, dan juga kita semoga dimudahkan untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak kita, tetangga-tetangga kita yang belum, atau teman-teman kita yang belum paham, begitu ya. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri kajian pagi ini. Jangan lupa untuk absen di kolom chat. Kita akhiri kajian pagi ini dengan sama-sama berdoa dengan doa Suaranya kok kecil ya? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin